Halo, Bioners dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mengadun ya. Oke, kita akan lanjut pendidikan atau pelajaran tentang Pi Network ya, yang seperti biasa disampaikan oleh Dorisin. Cuman kali ini pembahasannya lumayan panjang ya, tapi menarik. Jadi kita diharapkan paham betul dengan segala sesuatu pelajaran yang disampaikan sama Doris ini dari lama sudah ya gitu. Jadi gue juga nggak nyangkain sih kok ada saja pembahasan gitu loh. Terus Doris ini kan menyampaikannya kadang dengan cerita sejarah gitu kan. Nah itu merupakan sebuah gambaran lah ya gitu. Terus dikilas balik atau digambarkan kepada keadaan Pi Network saat ini itu. Kalau yang kita lihat saat ini sih video pakai bahasa Inggris ya, gue juga nggak tahu, gue ambil di Instagram, cuman bukan itu yang mau kita bahas. Ini cuman buat thumbnail saja lah ya. Yang mau kita bahas yaitu adanya topik ke-18 ya. Di sini kita bisa baca sama-sama, yaitu yang judulnya apa artinya pioner menciptakan harga Pi. Oke, topik 18 ya. Beberapa waktu lalu sebenarnya banyak, ini kan berarti bisa jadi topik 1, 2, 3, cuman nggak semua atau belum Mengadun belum semua menyampaikan topik-topik yang diceritakan semua sama Dorisin ya. Jadi loncat-loncat ketinggalan informasi, cuman mungkin rencananya nanti Mengadun tetap bakal Mengadun cari setiap topik yang disampaikan oleh Dorisin supaya untuk pembelajaran kita semua ya. Oke, ini bisa sambil ngopi, monggo yang mau ngopi ya, karena pertama pembahasannya panjang, yang kedua kalau kita tidak memperhatikan betul ya setiap kata yang disampaikan oleh Doris ini sulit untuk memahami gitu, karena kan ya kelasnya beda kali gitu ya, walaupun beliau yang menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ya di Twitter itu. Oke, kita masuk di paragraf pertama dan seterusnya ya. Hari ini mari kita pelajari topik harga Pi. Nicholas, pendiri Pi Network, mengatakan bahwa Pi Prince atau harga Pi akan diciptakan oleh para pioner. Dia juga menyebutkan bahwa setiap Pi itu langka dan berharga. Setiap pioner akan mencapai hal yang hebat. Dengan hampir 50 juta pioners, terdapat perbedaan pendapat mengenai harga Pi. Beberapa pioner percaya bahwa itu akan bernilai 0,1 dolar, 1 dolar, 10 dolar, 100 dolar, 1000 dolar, atau bahkan 10.000 dolar, atau GCP kami 314159 dolar ya. Timbul pertanyaan, bisakah kita menjaga harga-harga yang berbeda ini di ekosistem kita dengan bebas agar ekosistem menjadi matang? Oh, ini ya, ini perlu kita tahu ya. Jadi dengan adanya perbedaan harga gitu, itu gimana caranya supaya Pi Network itu bisa open mainnet ya, walaupun harganya beda. Ini penting banget, makanya Mengadun katakan setiap pembahasan Dorisin itu sangat menarik. Gue juga seneng banget sama beliau, jujur, bukan berarti masalah pro kontra, tapi ini penting ya gitu. Terlepas dari siapa Dorisin, terus dan tek-tek bengeknya lah. Kalau gue sih bisa dikatakan ambil baiknya, buang buruknya, itu aja. Jika sekiranya baik ya silahkan ya, ambil kembali kepada pioner masing-masing juga. Karena gini, tidak semua orang bisa membuat suka kepada kita ya, dan tidak semua orang juga akan benci kepada kita, seperti itu. Jadi enjoy aja lah sama Mengadun ya. Kita lanjut. Kami telah menunggu selama 1,5 tahun sekarang, dan selama ini
Harga sekitar 300 pi per transaksi telah dibuat sekitar setengah tahun sebelumnya berdasarkan perhitungan Pioneer. Dengan asumsi harga ini adalah untuk produk ekosistem yang biasanya hanya beberapa dolar. Katakanlah rata-rata $50. Harga per pi akan menjadi sekitar $0,16. Oke, yang agak ribet-ribet kita cepetin aja ya. Yang penting kita paham intinya itu biar lebih mudah ya. Dalam skenario ini, jika semua perintis lulus QAC dan migrasi selesai, apakah aman bagi Open Mainnet? Nah, dalam analisis saya sebelumnya, saya menemukan bahwa sebagian besar pioner memegang 10 sampai 400 pi selama 33 bulan jika mereka mengunci 90%. Ini berarti pioner akan menggunakan pi mereka dalam 1 hingga 10 transaksi untuk produk seperti sepatu, cangkir, kalung, penutup toilet, makanan hewan, dan lain-lain. Bagaimana ekosistem jaringan pi berjalan selama 33 bulan yang sangat penting setelah Open Mainnet tanpa pengguna katanya. Jadi ini selama 33 bulan ya, kisaran 1,5 tahun lah ya kata Dorisin tuh, atau betul tidak 12 bulan 2 tahun setengah ya, kisaran segitulah itu. Jadi yang paling penting itu jangan sampai lah akhirnya kalau dibelanjakan ya itu 10 sampai 400 pi itu ke barang-barang yang nggak penting, kita pas Open Mainnet mana penggunanya, itu loh yang jadi permasalahan. Karena ketidaksabaran bisa ya, kebutuhan mendesak bisa gitu. Oke, kita lanjut ya. Apakah pi benar-benar langka dan berharga? Nah, kalau langka doang mah iya mungkin, tapi kalau berharga ya kita tahu, seperti yang dikatakan Dr. Nicholas katanya, dapatkah para pioner menyadari hal-hal besar yang dibicarakannya? Lagi pula 400 pi hanya bernilai $68 untuk 4 tahun penambangan kecil kalau kata gue sih ya. Jika pioner tidak mengunci pi mereka, mereka mungkin akan memiliki maksimal 4.000 pi untuk membeli ponsel karena beberapa mall mencantumkan harganya. Kita juga telah memperhatikan bahwa harga mobil bekas Honda yang tertera adalah 10.000 pi. Gila. Saya yakin tidak ada pioner yang memiliki pi sebanyak ini di dompet mereka. Namun dari mana mereka mendapatkan pi sebanyak itu? Terbukti mereka membelinya melalui pasar gelap. Apakah kita mendorong perilaku seperti itu? Kan tidak ya. Ya, ini juga salah satu clue gitu. Bagaimana bisa pioners loh ya, yang seharusnya itu punya 10 sampai 400 pi kok bisa punya 10.000 pi? Itu sudah terdeteksi itu. Yaitu salah satunya ya dengan yaitu jual beli di pasar gelap, katanya seperti itu ya kata Dorisin. Oke, kita lanjut. Bisakah core team menghukum para pioner ini? Saya kira tidak demikian. Perbedaan harga diperbolehkan asalkan pembeli dan penjual sepakat. Namun perilaku yang seperti ini akan merugikan proyek. Apa yang dapat dilakukan core team dalam situasi ini? Nah, ini pertanyaannya ya. Core team hanya bisa menunggu pioner menghargai pi mereka dan menyelaraskan dengan tujuan jangka panjang jaringan pi itu sebabnya, maksudnya jangka panjang jaringan pi itu sebabnya kita perlu mengedukasi komunitas pioner untuk mendukung GCP. Oke, saya ingin berbagi cerita untuk menggambarkan hubungan kami dengan para pioner. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Kita bisa baca sama-sama kisah burung berkepala 2. Wih, luar biasa Doris ini. Apa ya? Pecinta sejarah atau kayak cerita-cerita yang bisa diambil hikmahnya seperti itu ya. Oke, kisah burung berkepala 2.
Pada suatu ketika ada seekor burung yang besar. Ia memiliki satu tubuh, sepasang sayap, dan sepasang cakar, tetapi ia memiliki dua kepala. Kedua kepala ini masing-masing mempunyai pemikiran dan agendanya masing-masing. Setiap kali ia terbang ke pohon untuk memakan buah, kedua kepala itu makan dengan sekuat tenaga. Kalau soal makan, kalau kamu makan satu lagi, aku mau mematukmu. Kepala sebelah kiri mematuk kepala sebelah kanan, dan kepala sebelah kanan menyerang kepala sebelah kiri. Seringkali saling serang ya. Jadi karena beda pemikiran nih, di dalam satu tubuh terdapat dua kepala ya gitu. Jadi ya rebutan ya. Ada yang seperti itu ternyata. Oke, kita bisa lanjut dulu. Burung berkepala dua ini berpikir dalam hatinya, saya harus berpisah darinya secepatnya. Jika tidak, saya tidak akan punya apa-apa untuk dimakan, dan semuanya akan dimakan olehnya. Namun yang satu terbang ke timur dan yang lainnya terbang ke barat. Merayu, ia jatuh ke tanah dan tidak bisa terbang karena mereka berbagi tubuh dan sepasang sayap. Ngeri ya. Jadi yang satu ke timur, yang satu ke barat, belah dua kayaknya tuh ya. Tapi pemikiran dan pendapatnya sangat berbeda. Saat ini ketika saya terbang, saya tidak bisa terbang. Saya harus bergerak mandiri, tetapi saya tidak bisa bergerak. No. Ya iyalah, gimana mau bergerak wong cuman satu sayap, tubuhnya sebelah, cakarnya sebelah ya. Ini udah kebagi dua nih. Karena tidak sejalan ya, yang satu ke timur, yang satu ke barat, akhirnya tubuhnya terbelah dua. Oke, kita lanjut. Belakangan, kepala burung di timur menjadi lebih pintar dan kepala burung di barat menjadi lebih bodoh. Kepala burung di timur mengira dia sangat pintar. Jadi dia berkata kepada kepala lainnya, saya akan membawamu ke pohon besar yang penuh buah-buahan. Menarik sekali, enak kan? Nah, kepala burung di sebelah barat berkata, oke. Alhasil kedua kepala dan satu badan itu terbang ke sebuah pohon besar yang penuh buah-buahan. Jadi diajak tuh yang tadi sudah terpecah bagi dua ya gitu. Yang kepala burung sebelah barat diajak sama kepala burung yang pecahnya ke sebelah timur itu diajak ke sebuah pohon yang banyak buah-buahan. Ya kayaknya enak tuh katanya seperti itu. Oke, kepala burung di sisi timur berkata, oh ini enak, makanlah dan lihatlah. Kepala burung di sisi barat memakan dan berkata, enak sekali. Kepala burung di timur tidak berani memakannya, sehingga ia berpikir dalam hatinya, mendengus, tunggu sebentar dan aku akan meracunimu. Oh, jadi ada niat jahat ya dari si kepala burung yang sebelah timur itu. Karena buah itu beracun, kepala burung di barat tidak mengetahuinya. Jadi ia terus memakannya. Setelah dimakan ia menjadi beracun dan mati. Setelah mati karena berbagi tubuh yang sama, mereka terjatuh dari pohon. Membunuh kepala burung di barat berarti membunuh kepala burung di timur, yaitu membunuh diri sendiri. Ini jelas ya. Jadi kisah burung berkepala dua tuh yang tadinya sudah terpisah badannya kebagi dua, akhirnya menyatu kembali karena kesepakatan ya, sehingga terbanglah ke sebuah pohon yang banyak buahnya. Dan ternyata ya yang satunya merasa lebih pintar, membodoh-bodohi yang kepala satunya ya gitu. Karena sudah satu tubuh kembali, yang kepala timur ini tahu kalau buah ini beracun ya kan. Nah kepala barat kan tidak tahu. Ya parah banget sih kalau kata gua. Gimana mikirnya ya,
padahal dia satu tubuh. Ya jelas lah, kepala barat yang makannya yang kepala timur juga tubuhnya ikut keracunan, akhirnya mati dan sama aja bunuh diri sendiri. Mungkin pikirnya ya, mungkin nih kalau dari sedikit penjabaran dari Mang Adun ya, pikirnya yang kepala burung di sebelah timur itu ya, pikirnya dia akan membunuh gitu loh dengan yang satunya, sehingga dia bisa merasa memiliki tubuh itu ya, bisa seperti itu ya. Tapi kan gimana bisa itu satu tubuh. Oke, penting untuk diingat bahwa disinilah ya, kita coba geser lagi. Penting untuk diingat bahwa merugikan orang lain pada akhirnya merugikan diri sendiri, dan satu-satunya cara untuk benar-benar memberi manfaat bagi diri sendiri adalah dengan memberi manfaat kepada orang lain. Dalam komunitas Pi Network dengan 50 juta pioner, kami seperti satu tubuh dengan banyak kepala saling menyerang. Oh, kan pernah waktu itu ada perang GCP, bener banget ini, itu saling menyerang, kuat-kuatan yang GCP atau yang non GCP atau yang para penyerok itu saling menyerang ya, banyak kepala itu, atau memanfaatkan orang lain yang mungkin belum sepenuhnya memahami nilai Pi justru dapat merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Oke, meskipun tim inti tidak dapat memberikan sanksi kepada mereka yang menjual dengan harga rendah karena peraturan SEC. Penting bagi semua pioner untuk memahami bahwa kita harus bekerja sama dan tidak terpecah belah. Kita tidak bisa membiarkan tindakan segelintir orang timur, tanda kutip ya, gitu, merugikan kepentingan semua pioner dan jaringan Pi. Oke, bagi yang tahu nih, pioner yang dari orang barat, orang selatan dan orang utara, kita tahu nih kalau yang orang timur itu, tanda kutip ya, gitu, digambarkan atau dikiaskan lah seperti itu lagi ingin merasa memanfaatkan orang lain ya, atau meraup keuntungan sendiri. Nah, kita tahu adanya hal seperti itu jangan dibiarkan, karena apa? Itu akan membunuh kita dan bahkan dirinya sendiri gitu. Iya, syukur kalau misalnya kita selamat ya. Kalau dianya yang mati sih ya bodoh amat. Seperti itu sebenarnya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu sih tergantung bagaimana tafsir dari pioner masing-masing ya, gitu. Oke. Menciptakan harga ya, kita di situ menciptakan harga. Menciptakan harga mata uang kripto adalah tantangan baru dan kompleks yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang normal. Oke, checklist ya, catat mungkin itu ya, maksudnya entahlah. Saat kita berupaya mencapai misi jaringan Pi untuk menjadi mata uang dunia, kita harus memastikan bahwa Pi memiliki karakteristik mata uang seperti penyebaran dan stabilitas. Stabil ya, gitu. Serta fungsi seperti pengukuran, peredaran, pembayaran, penyimpanan, dan menjadi mata uang global. Jadi stabilnya itu benar-benar dari sisi penyimpanan, dari segi cara fungsinya, dari pengukurannya, dari peredarannya juga, bahkan pembayarannya juga. Itu benar-benar harus stabil. Oke. Para pioner harus menyelesaikan setiap perbedaan harga Pi, karena tim inti tidak dapat melakukan intervensi ya di pasar, atau tidak bisa mengontrol lah gitu di pasar tuh ya, tahu sendiri lah, kayak hutan rimba mungkin gitu ya. Namun tim inti memiliki kekuatan untuk memastikan keamanan misi jaringan Pi dengan mengendalikan proses KYC dan migrasi serta open mainnet. Nah, ini ada diksi yang cukup nyambung dengan yang sering Mang Adun katakan ya. Tim inti punya kendali, yaitu tentang KYC, migrasi, serta open mainnet. Fokus ke KYC berarti memang yang ya maaf ya, seperti kita katakan, kalau misalkan KYC, core team punya kendali terhadap KYC, berarti jelas di situ core team berhak menyetujui atau tidak ya. Itu maaf nih bagi siapa yang
melakukan pelanggaran ya. Kalau misalkan Mang gue nggak ngelakuin pelanggaran tapi KYC gue dalam peninjauan terus nggak lulus, coba tolong diingat-ingat ya gitu. Ada yang salah tidak waktu mengirimkan formulir di waktu proses KYC itu, entah itu dari tanggal, dari nama, alamat dan sebagainya, bahkan sampai ke video selfie ya. Apakah kameranya nggak burem, ataukah itu berisik, ataukah ketika di video ada orang lain juga, itu kan, itu banyak bisa dikatakan faktor ya. Dan katanya selama kita manusia nyata gitu, jangan khawatir. Oke, tetap ya, Kortim lagi apa sih nyiaran, kalau bahasa Jerman tuh nyiaran tuh apa ya lagi menyeleksi gitu loh. Oke, nah, kita lanjut ya. Ini seperti membangun rumah yang indah dan menginvestasikan 10 juta USD namun perlu menjualnya. Jika Anda tidak mencantumkan harga, calon pembeli mungkin hanya menawarkan jumlah rendah seperti $10, $100 atau $1.000. Apakah Anda ingin menjual rumah Anda dengan harga serendah itu? Tentu saja tidak. Anda akan menunggu tawaran bagus dari seseorang yang benar-benar mengetahui nilai rumah Anda. Jadi gambarannya pas nih, bagus nih. Jadi kita sendiri gitu loh yang harus mencantumkan harga GCP gitu. Jadi kalau misalnya ditawar ya jangan mau dong gitu. Dengan harga $10 kah, $100, itu gimana kitanya, kadang dirayu uang $10 aja, $100 aja, berapa, 15 juta sih ya, lumayan nih katanya. Kadang kita terayu ya sama bujuknya, ya itulah tuh. Kalau bisa jangan kita yang menyantumkan harga gitu loh, sehingga calon pembeli itu ya kalau berani silahkan harga GCP ya. Demikian pula menciptakan harga mata uang kripto berbeda dari model penawaran dan permintaan tradisional. Harga Pi Network Open Mainnet tidak semata-mata berdasarkan supply dan demand saja. Kami mendasarkan harga kami pada harga konsensus semua pioner yang saat ini berada pada GCP $314.159. Oke. Itu ya, jadi sudah jelas dicantumkan harganya, cuman ya mungkin karena pada membandel aja. Apakah kita perlu menunggu 100 pioner menyetujui GCP untuk open mainnet? Nah, di paragraf ini seru nih kayaknya nih ya. Mungkin ini juga banyak dipertanyakan sama semua pioners. Oke, apakah kita perlu menunggu 100% pioner menyetujui GCP untuk open mainnet? Atau dalam bahasa simpelnya, apa perlu semuanya serempak GCP baru open mainnet? Nah, jawaban dari sini, saya kira tidak demikian. Misalnya, ketika Anda perlu mentransfer sejumlah besar uang ke mitra bisnis Anda akan mentransfer sejumlah kecil uang untuk menguji apakah sistem bank dan mitra tersebut sesuai, dapat diandalkan, dan efisien. Jika tesnya bagus, Anda dapat yakin untuk mentransfer sejumlah besar. Jadi tidak harus 100% GCP ya, tapi untuk memastikan tuh dalam artian seperti ini ya, Kortim ingin walaupun tidak 100% tapi ingin memastikan bahwasanya semuanya itu benar-benar rapi dan bisa dipercaya ya, itu atau bisa diandalkan dan efisien untuk membuka open mainnet. Kalau dikira aman dan tidak terganggu lah intinya ya, dapat dipercaya, dapat diandalkan gitu, maka itu akan terjadi walaupun tidak 100% semua GCP. Oke, jadi kita untuk mengambil kepercayaan dulu nih. Nah, pertanyaannya kepercayaan dari siapa, Mang? Tentu saja kepercayaan dari komunitas.
Oke, kalau semua, oh ya nggak semua lah kata Dorisin tadi ya, kalau kebanyakan atau mayoritas ya gitu. Nah, kalau mayoritas itu percaya bahwasanya betul GCP, maka pasti aman. Karena apa? Yang cuman minoritas itu gak akan berpengaruh terhadap mayoritas. Karena apa? Karena GCP sudah terbentuk dan tidak bisa digoyahkan lagi. Oke, kalau bagi yang minoritas misalkan para penyerok, biarkan saja di circle mereka masing-masing. Kita gak usah ikut-ikutan gitu loh. Nah itu ya, walaupun tidak 100% GCP, tapi open mainnet bisa dibuka kata Dorisin ya. Yang penting aman sudah, GCP tidak tergantikan. Itu nggak harus semua 100% GCP pioners ya. Oke, ini keren banget kalau kata gua sih pembahasan. Kita bisa lanjutkan. Open mainnet juga sama, gini ya. Open mainnet juga sama dan tidak mungkin menyatukan pikiran semua orang pada GCP. Bener banget, nggak mungkin itu ya, mustahil. GCP 314159 tuh semua orang menyetujui, mustahil. Makanya biarkan saja yang bilang halu kayak hayalan atau apalah. Biarin aja, wajar ya. Nah, menunggu dukungan 100% tidak diperlukan karena konsensus berarti penerimaan dan adopsi mayoritas. Oleh karena itu, ketika GCP 314159 dapat dibuktikan di blockchain selama beberapa bulan rekor mayoritas, kita dapat mengatakan bahwa GCP telah diciptakan oleh para pioner. Oke, berarti data blockchainnya itu GCP selama ya nggak usah banyak-banyak lah ya, beberapa bulan itu rekor mayoritas. Maka yang minoritas ya seperti yang tadi Mang Adun katakan ya, yang minoritas tuh biarin aja lah. Oke, paham ya. Mang Adun harapkan paham nih pioners nih. Ini sesimpel mungkin, sesederhana mungkin Mang Adun coba tafsirkan kembali atau sampaikan kembali ya gitu. Kita dapat mengatakan bahwa GCP telah diciptakan oleh para pioner. Harga yang diciptakan oleh pioner sebenarnya adalah harga konsensus yang diciptakan oleh pioner mayoritas. Pada saat itu, core team dapat menerbitkan catatan blockchain untuk mengumumkan fakta bahwa harga GCP 314159 telah dibuat. Jadi itu patokannya ya, dalam beberapa bulan GCP terus menerus sehingga yes, core team setuju, barulah itu bisa dibuka open mainnet ya. Oke, itu dibuatnya sama pioners, ingat ya, gitu loh, dibuatnya sama pioners, jelas ya. Atau minoritas kiri akan mendukung GCP sendiri karena mereka semua ingin pie, mereka memiliki nilai tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan produknya. Sebenarnya itu loh, ya. Ini tafsir dari yang ini nih, seru nih. Sebenarnya mereka pun sama. Ketika para penyerok yang mengumpulkan koin pie meraup keuntungan dari pioner ya gitu loh, mendengar harga GCP itu sudah mayoritas dan jejeg itu pokoknya tidak tergoyahkan lah gitu kan. Nah, mereka juga sama gitu loh, pengennya yang harga GCP juga ya, pada akhirnya GCP semua gitu loh. Cuman tinggal kitanya jangan sampai kalah gitu loh dengan para penyerok atau orang-orang yang menjual pie dengan harga rendah gitu kan. Itu usir saja yang kayak gitu, nggak usah diwaro, nggak usah didengerin ya, abaikan saja gitu. Ini keren ini. Oke, kita bisa lanjut. Mereka butuh dan ekosistem akan selaras dengan GCP dengan sendirinya karena GCP memiliki pengguna. Yes, tidak ada penegakan hukum karena pasar secara otomatis menyesuaikan. Waduh, ini mahal ini. Ilmu yang mahal ini, Ibu Dorisin. Core team dapat memilih 10 juta dompet
Pi dan 15 juta pas KYC untuk mempercepat proses ke open mainnet dan mempersingkat waktu untuk menyatukan harga 100%. Jadi dari sudut pandang saya ini sangat menggembirakan. Ya mudah-mudahan ya. Bagaimana dengan mayoritas kiri yang tidak lolos KYC dan migrasi? Nah, ini dibahas juga sama Dorisin ternyata ya. Anda dapat yakin karena Pi telah berhasil ketika open mainnet. Core team akan memastikan open mainnet berhasil. Tuh ya, yang memastikan tuh core team ya ketika setelah open mainnet. Selama Anda adalah orang sungguhan dan tidak melanggar kebijakan apapun, Anda akan lolos KYC dan bermigrasi dengan sangat cepat karena tidak ada resiko pada saat itu. Wah, ini kumpul-kumpul pioners nih, informasi keren banget nih ya. Itu saya rasa kita tidak perlu khawatir tentang kemampuan teknis core team yang memungkinkan 7 juta orang lolos KYC dan 6,1 juta orang memigrasi Pi dalam waktu singkat karena kita memiliki cukup validator yang ingin sekali mencari aplikasi. Kita hanya perlu fokus pada pengurangan resiko yang mengancam kesuksesan Pi. Core team memiliki kemampuan untuk mencocokkan proses kami. Oke, kita lanjut. Oke, jika Anda memahami apa yang saya katakan di atas, Anda akan membangun kepercayaan diri yang kuat dan mengetahui apa yang Anda perlukan. Tuh, saya silakan gunakan hati Anda untuk membaca 3 kali dan memposting ulang dimanapun. By Dorisin. Wah, dibacanya sampai 3 kali nih biar paham ya. Jadi nggak apa-apa, pioners mau, waduh kurang paham nih Mang Adun, play lagi ya, kurang paham, play lagi, silahkan ya. Dorisin juga mengatakan hal seperti itu. Nah, ini video kali ini sampai di sini dulu ya, semoga bisa dipahami. Silahkan asumsi masing-masing. Yang jelas Mang Adun sudah menyampaikan tadi panjang lebar apa yang disampaikan oleh Dorisin, semoga bisa dipahami betul ya. Gitu, mulai dari harga GCP, dari resiko, dari semuanya. Makanya tadi kata Dorisin, kalau misalkan belum paham, ulangi lagi baca, atau kalau di video play lagi aja sampai betul-betul paham ya. Ini kalau kata Maudun, wah banget ya, apa namanya, ilmunya itu. Oke, thank you ya buat semua pioners dimanapun berada yang udah like, comment, subscribe seperti biasa. Yang baru gabung selamat bergabung juga, dan Mang Adun mengatakan dan tuh mengucapkan terima kasih ya. Kita sama-sama saling mendoakan semoga tetap sehat selalu, lahir batinnya ya, mentalnya, hatinya, semuanya, dan rezekinya, kantongnya juga ya gitu dilancarkan dan berkahi juga, biar sedikit juga cukup lah. Oke ya, syukur-syukur kalau banyak. Mohon pamit undur dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau ada informasi tentang Pi Network yang akan datang. Bye bye pioners, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.